Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Baraya dengan NPM 044. Di sini saya akan membahas terkait dengan teori nativisme, terutama dari salah satu tokoh pendukung teori nativisme, yaitu Steven Pinker. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah teori belajar bahasa. Oke, langsung saja. Untuk pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biografi singkat tentang Steven Pinker. Steven Pinker ini bernama asli Stephen Arthur Pinker. Beliau lahir pada tahun 1954 di komunitas Yahudi berbahasa Inggris di Montreal, negara Kanada. Beliau ini merupakan psikolog eksperimental yang kerap melakukan berbagai eksperimen terkait psikolinguistik, lalu hubungan manusia. Kemudian Steven Pinker ini juga merupakan profesor keluarga Johnston di Harvard University. Pandangan Pinker ini, beliau ini adalah pendukung utama terkait teori nativisme, karena beliau itu menentang pandangan John Locke yang menyatakan tabula rasa, yaitu manusia diibaratkan seperti lahir seperti kertas atau lembaran kosong, dan yang mempengaruhi perkembangan manusia itu adalah lingkungan atau kehidupan sosial manusia itu sendiri. Kemudian ada karya yang cukup terkenal yang diterbitkan oleh Steven Pinker ini, diantaranya yaitu beliau menerbitkan buku yang berjudul The Language Instinct yang diterbitkan pada tahun 1954 yang menjadi pengantar aspek bahasa dalam bahwa bahasa itu adalah kemampuan bawaan manusia gitu. Jadi bahasa itu manusia belajar berbahasa itu sesuai dengan kemampuan biologis. Nah, kemudian yang kedua yang cukup terkenal juga yaitu The Blank Slate, The Modern Denial of Human Nature, yang menyatakan bahwa kemampuan kognitif manusia ini tidak selalu berkembang hanya dengan aspek lingkungan dan juga aspek sosial dalam kehidupan manusia. Pandangan Steven Pinker terhadap teori nativisme dalam bukunya yang berjudul The Blank Slate, The Modern Denial of Human Nature, Steven Pinker menjelaskan bahwa teori The Blank Slate ini merupakan teori yang berpendapat bahwa kemampuan manusia untuk berpikir dan berbahasa itu sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor pengalaman, lingkungan, dan sosialisasi. Dan perbedaan antara individu juga merupakan dari pengalaman dan sosialisasi, bukan karena aspek bawaan atau aspek biologis. Kemudian Pinker juga berpendapat bahwa ketika kita meyakini atau memahami bahwa ada campur tangan atau aspek biologis yang mempengaruhi kita dalam kemampuan untuk berpikir, tidak membuat kita sebagai manusia kehilangan moralitas dan nilai-nilai positif yang kita anut. Kemudian kritisme Pinker dalam teori The Blank Slate ini, Pinker berpendapat bahwa teori The Blank Slate ini terlalu menyederhanakan sifat manusia, karena menurutnya manusia itu adalah makhluk yang sangat kompleks dan perbedaan antar individu dipengaruhi juga oleh aspek bawaan atau biologis, dan kemampuan manusia untuk belajar dan berpikir
tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan saja, tetapi aspek biologis juga berpengaruh sebagai dasar dari manusia untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berbahasanya di kemudian hari. Kontribusi Steven Pinker dalam teori nativisme modern. Yang pertama adalah Steven Pinker menolak terhadap doktrin the blank slate, karena menurutnya teori ini terlalu menyederhanakan sifat manusia, dan ia menegaskan bahwa aspek kognisi seperti pengolahan bahasa, persepsi sosial, dan kecenderungan moral tertentu manusia itu memiliki dasar biologisnya. Yang kedua adalah modernisasi dan legitimasi kembali secara ilmiah nativisme ini. Pinker menempatkan nativisme ini dalam kerangka ilmu kognitif, psikologi evolusioner, dan linguistik, sehingga gagasan sifat bawaan tidak lagi dianggap sebagai spekulasi filosofi yang kuno, tapi sebagai bagian dari teori ilmiah yang dapat diuji dan dikaji. Lalu yang ketiga adalah Steven Pinker menolak pandangan determinisme biologis. Meskipun Steven Pinker pandangannya itu menyatakan bahwa ada aspek biologis dalam perkembangan pikiran manusia, Pinker juga menolak pandangan bahwa semua aspek kemampuan manusia dalam berbahasa itu hanya dipengaruhi oleh biologi saja. Tidak seperti itu. Menurut Pinker, bahwa dalam aspek biologis kemampuan manusia untuk berpikir itu adalah sebagai dasar dalam teori mentalisme, dikenal juga dengan language acquisition device, yang artinya bahwa manusia itu memiliki perangkat kemampuan berbahasa. Akan tetapi dalam perkembangannya tetap saja membutuhkan pengalaman dari belajar, juga lingkungan dan sosialisasi. Lalu yang keempat adalah ekspansi nativisme melampaui bahasa itu sendiri. Sebelumnya nativisme juga dikenal dalam teori bahasa yang dikemukakan oleh Noam Chomsky. Steven Pinker memperluas wilayah nativisme ini hingga mencakup dalam aspek persepsi visual, lalu afektif, dan serta emosi dan moralitas, sehingga nativisme ini berkembang luas menjadi teori yang umum tentang struktur kognitif manusia. Demikian penjelasan terkait teori nativisme dan pandangan dari salah satu tokoh pendukung teori nativisme. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan dan juga pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan kembali kemampuan saya dalam presentasi dan menjelaskan materi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zidan Baraya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.